Halo guys, di sini bertemu lagi bersama saya Gajah Padilla. Di sini saya akan menyebutkan dalil-dalil akli dan dalil nakli sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Yang pertama adalah sifat wujud. Dalil aklinya adalah adanya alam semesta. Dalil naklinya adalah dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 4 yang berbunyi huwallazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Artinya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Yang kedua adalah sifat kidam. Dalil aklinya artinya adalah dahulu, terdahulu. Dalil aklinya adalah Allah pencipta yang lebih dahulu daripada ciptaannya. Dalil naklinya adalah Quran surat Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi huwal aradu wal akhiru wad dhahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dan yang ketiga adalah sifat baqo yang artinya maha ruksak. Dalil akli sifat baqo adalah seandainya Allah fana pasti Allah dusta, pasti Allah kudus, dan itu mustahil bagi Allah. Dalil naklinya adalah dalam surat Al-Imran ayat 27 yang berbunyi kullu man 'alaiha man wa yubqauhu wajhu rabbi, yang artinya dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dalil sifat wajib Allah yang keempat adalah mukhalafatul hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluknya. Dalil akli sifat mukhalafatul hawadisi adalah seandainya Allah mati atau menyerupai makhluk, maka Allah tidak ada bedanya dengan makhluk, dan itu mustahil. Dalil aklinya adalah Quran surat Asy-Syu'ara ayat 11 yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan sifat wajib Allah yang kelima adalah sifat qiyamuhu binafsihi. Artinya seandainya Allah istiraj atau membutuhkan tempat atau penciptanya. Dalil aklinya adalah seandainya Allah istiraj atau membutuhkan tempat atau penciptanya, maka Allah sifat dan itu mustahil bagi Allah. Dalil naklinya adalah Quran surat Al-Anbut ayat 6 yang berbunyi innallaha la'iniyun anil qalimin. Dan yang keenam adalah sifat wahdaniyat yang artinya esa atau tunggal. Dalil akli sifat wahdaniyat adalah seandainya Allah ra'dud atau tidak tinggal, maka tidak akan ada ciptaannya. Karena apabila Allah ada, tentu mereka akan terbagi pendapat dan itu mustahil. Dalil naklinya adalah Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang berbunyi adalah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan sifat Allah yang ketujuh adalah sifat kudrat, artinya perkasa atas segala sesuatu. Dalil aklinya adalah seandainya Allah bisu, pasti tidak akan pernah ada penciptanya. Dalil naklinya adalah ada dalam surat Al-Baqarah ayat 20 yang berbunyi innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan sifat wajib Allah yang kedelapan adalah sifat irodat, artinya berkehendak. Dalil aklinya adalah seandainya Allah qaraah atau terpaksa, pasti Allah jud atau terpecah, dan itu mustahil. Dalil naklinya adalah dalam surat Al-Hud ayat 107 yang berbunyi inna rabbaka faqul lima yajidu, yang artinya sesungguhnya Tuhanmu pelaksana terhadap apa yang telah dikehendaki. Dan yang kesembilan adalah sifat ilmu, artinya maha mengetahui. Dalil aklinya adalah seandainya Allah jahil, pasti Allah tidak iroda, tidak berkehendak karena bodoh, dan itu mustahil. Dalil naklinya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi
wa annallaha bikulli syai'in alim. Artinya, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan yang ke-10 adalah sifat hayat, artinya hidup. Dalil aklinya adalah seandainya Allah mati, maka tidak ada ciptaannya. Dalil naklinya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi maha mengurus. Dan yang ke-11 adalah sifat sama, artinya maha mendengar. Dalil akli sifat sama adalah tidak masuk akal apabila Allah tidak mendengar. Dalil naklinya Quran surat Asy-Syu'ara ayat 1 yang berbunyi wa huwas samiul basir, yang artinya dan Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Dan yang kedua sifat bagi Allah yang ke-12 adalah sifat basar, artinya maha melihat. Dalil akli sifat basar adalah tidak masuk akal apabila Allah tidak melihat. Dalil naklinya adalah Quran surat Asy-Syu'ara ayat 11 yang berbunyi wa huwas samiul basir, dan yang artinya dan Ialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dan sifat Allah yang ke-13 adalah sifat kalam yang artinya berfirman. Dalil aklinya adalah sesungguhnya kalam Allah itu tidak ada suaranya dan hurufnya. Dalil naklinya adalah Quran surat An-Nisa ayat 164 yang berbunyi wa kulluhum wa kallamallahu Musa taklima, yang artinya dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Sifat Allah yang ke-14 adalah sifat qadiron, yang artinya berkuasa. Dalil akli sifat qadiron adalah seandainya Allah tidak ajizan atau lemah dan dalam berbuat sesuatu, pasti tidak akan ada ciptaannya, dan itu mustahil. Dalil naklinya sama seperti sifat kudrat yang berbunyi inna rabbaka maqamul lima yajidun, yang artinya sesungguhnya Tuhanmu maha penguasa terhadap apa yang Ia kehendaki. Sifat wajib Allah yang ke-15 adalah sifat muridan, artinya berkehendaknya Allah. Dalil aklinya adalah sama seperti sifat irodat, yaitu seandainya Allah qura'ah atau terpaksa, pasti Allah dul atau lemah, dan itu mustahil. Dalil naklinya adalah sama seperti sifat irodat juga, yaitu dalam Quran surat Al-Hud ayat 107 yang berbunyi inna rabbaka maqalu lima yajidun. Dan yang ke-16 adalah sifat aliman, artinya mengetahui Allah. Dalil akli dan dalil aklinya sama seperti sifat ilmu. Sama seperti sifat ilmu, yaitu yang berbunyi seandainya Allah jahil, pasti Allah tidak irodat, dan itu mustahil bagi Allah. Dalil naklinya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi wa allallahu annallaha bikulli syai'in alim. Dan yang ke-17 adalah sifat hayyan, artinya hidup. Lawannya adalah mati. Dalil aklinya sama seperti sifat hayat yang yaitu seandainya Allah mati, pasti tidak kudrat, irodat, dan juga ilmu, dan itu mustahil bagi Allah. Dalil naklinya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada hutang dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dan yang ke-18 adalah sifat sami'an, yang artinya mendengar. Dalil naklinya sama seperti sifat sama. Nah, itu yang berbunyi tidak masuk akal apabila Allah tidak mendengar. Dalil naklinya adalah Quran surat Asy-Syu'ara ayat 11 yang berbunyi wa huwas samiul alim, wa huwas samiul basir, yang artinya dan Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dan yang ke-19 adalah sifat basyiron, yang artinya maha melihat. Dalilnya sama seperti sifat basyar, yaitu tidak masuk akal apabila Allah tidak mendengar, tidak melihat.
Dari naklinya surat Asy-Syura 11 yang berbunyi wahwas samiul basir, yang artinya dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dan yang terakhir adalah sifat mutakaliman, artinya berbicara Allah. Dari naklinya sama seperti sifat kalam, yaitu sesungguhnya kalam Allah itu tidak ada suaranya dan tidak ada hurufnya. Dalil lakinya adalah Quran surat An-Nisa ayat 164 yang berbunyi wa kalamullahu Musa taklima. Artinya dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Nah, itu adalah sifat-sifat wajib bagi Allah yang semuanya berjumlah 20 sifat. Dan yang akan kita bahas selanjutnya adalah sifat mustahil bagi Allah. Sifat dalil-dalil naklinya itu sama seperti sifat-sifat wajib Allah, dan saya akan menyebutkan sifat-sifatnya saja. Yang pertama adalah Adam, yang kedua adalah Hudus, yang ketiga adalah Fana, yang keempat adalah Mumasalatuhu lil hawadis, yang kelima adalah Qiyamuhu bi ghairi, yang keenam adalah Ta'adzud, yang ketujuh adalah Azun, yang kedelapan adalah Karoha, yang kesembilan adalah Jahlun, yang kesembilan adalah Mautun, yang kesepuluh adalah Mautun, yang kesebelas adalah Suhmun, 12 adalah Umyun, 13 adalah Bukmun, ke-14 adalah Azizan, dan yang ke-15 adalah Azizan Mukrahan, yang ke-16 adalah Jahilan, yang ke-17 adalah Mayitan, yang ke-18 adalah Asoma, dan yang ke-19 adalah A'ma, dan yang terakhir adalah Abakama. Itulah sifat-sifat mustahil bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah itu ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au takruhu, yang artinya Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Dan yang akan kita bahas selanjutnya adalah sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul itu hanya ada 4. Yang pertama adalah sifat sidik, artinya benar. Dan sifat mustahilnya adalah sifat kizib, artinya dusta. Dan yang kedua adalah sifat yang wajib bagi Rasul adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Mustahil bagi Rasul adalah khianah, artinya curang. Dan yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan dalam kurung wahyu Allah. Mustahil Rasul adalah sifat mustahilnya adalah kitman, yang artinya menyembunyikan atau tidak menyampaikan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah sifat wajib bagi Rasul adalah sifat patona, yang artinya cerdas. Mustahil bagi Rasul memiliki sifat balada, artinya bodoh. Itu adalah sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Dan untuk sifat wajib bagi Rasul hanya ada satu, yaitu arodu basyariyah, yang artinya sifat yang biasa terdapat pada manusia. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam konten saya hari ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan tutur kata yang salah yang telah saya ucapkan, karena saya masih belajar. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya mohon untuk kalian supaya bisa like, share, dan subscribe channel ini supaya saya bisa lebih baik ke depannya lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.